Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Febri Hermansyah dengan NPM 2270065160005. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer dan saya akan menjelaskan bab 11 yang berjudul Protokol Jaringan. Yang pertama ada pengertian. Pengertian protokol adalah bagian yang penting dalam proses pertukaran informasi antar komputer yang mengatur proses pertukaran data antar komputer. Teknologi protokol jaringan ini dapat diterapkan pada perangkat lunak, perangkat keras, atau kombinasi dari keduanya. Protokol sangat berhubungan dengan teknologi informasi dan tidak bisa lepas dari aktivitas dari internet. Protokol adalah sistem peraturan yang memungkinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara dua komputer ataupun lebih. Aturan ini harus dipenuhi oleh pengirim dan penerima agar komunikasi dapat berlangsung dengan baik. Sederhananya, protokol adalah media yang digunakan untuk menghubungkan pengirim dan penerima. Protokol dapat diterapkan pada perangkat keras dan perangkat lunak. Jadi hampir semua komunikasi yang terjadi pada jaringan komputer pasti melibatkan protokol. Sebagai contohnya, orang yang mengirimkan email. Email dalam komputer bisa disebut dengan sebuah data. Sehingga email yang dikirimkan pada seorang dari komputer, satu komputer lain sebenarnya adalah pengiriman data. Setiap orang mengirimkan email, pasti email akan melewati beberapa protokol. Semua protokol harus dilalui agar email bisa keluar dan diterima komputer lain pada jaringan yang sama ataupun berbeda. Selanjutnya ada fungsi protokol jaringan. Fungsi protokol jaringan itu pertama ada addressing. Header IP paket mengundang alamat yang memberikan identifikasi ke komputer pengirim dan penerima. Router menggunakan informasi ini untuk menuntun setiap paket melewati network komunikasi dan menghubungkan antara komputer pengirim dan penerima. Yang kedua ada resemble, yang dimana kegunaan internet protokol adalah memastikan pesan dipecah menjadi paket. Hal ini dikarenakan sebagian besar pesan terlalu besar untuk dimasukkan ke dalam satu paket. Dan karena paket tidak dikirimkan dalam urutan yang benar, paket harus tersusun ulang saat tiba di penerima. Selanjutnya yang ketiga ada timeout. Setiap IP paket mengandung self-destructive counter yang membatasi umur dan dari paket. Jika paket sudah kadaluarsa, paket dihancurkan sehingga jaringan internet tidak mengalami overload dengan paket yang rusak. Gitu. Yang terakhir, yang keempat ada option. IP terdapat fitur tambahan yang mengizinkan komputer pengirim untuk memutuskan paket bagian mana yang didapatkan komputer penerima. Untuk menemukan bagian yang diambil, maka perlu ditambahkan keamanan pada paket. Selanjutnya ada jenis-jenis protokol jaringan. Yang dimana jenis-jenis protokol jaringan ini terdiri dari ada pertama TCP ataupun IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet untuk proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain dalam jaringan internet. Protokol ini tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan komponen lain, dikarenakan TCP ataupun IP sendiri hanya berfungsi sebagai pembungkus protokol atau protokol switch. Dan dalam jaringan internet, TCP atau IP merupakan protokol yang paling banyak digunakan saat ini. Dan ini biasanya berbentuk perangkat lunak dalam sebuah sistem operasi. Perangkat lunak atau software yang mengurusi masalah TCP atau IP biasanya diistilahkan sebagai aplikasi TCP atau IP stub. Adapun adapun protokol ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1970 sampai 1980-an dan dinobatkan sebagai protokol standar untuk menghubungkan komputer-komputer dalam membentuk suatu jaringan yang luas, khususnya jaringan WAN. Yang kedua ada protokol Ethernet. Protokol ini masih kerap digunakan sehingga sekarang untuk menghubungkan komputer ke internet. Ethernet sendiri menggunakan metode akses yang disebut dengan CSMA atau CD, atau bisa disebut Carrier Sense Multiple Access atau Collision Detection.
CSMA atau CD ini adalah sebuah sistem yang mana mengharuskan setiap komputer untuk menunggu instruksi jaringan sebelum dapat mengirimkan data atau informasi ke komputer lain. Dalam hal ini, jaringan tidak sibuk, barulah komputer tersebut akan menyampaikan informasi atau data. Namun, apabila ternyata jaringan sibuk, maka komputer otomatis akan menunggu hingga jaringan mengizinkan atau istilahnya sampai jaringan tidak sibuk. Jaringan sibuk yang dimaksud sini adalah terjadi pertukaran banyak data dari komputer satu ke komputer kedua. Dan jika seandainya komputer 2 juga ingin mengirimkan data, maka hal ini bisa-bisa mengakibatkan tabrakan data sehingga jaringan akan mengalami gangguan. Yang ketiga ada UDP atau User Datagram Protocol. UDP merupakan salah satu protokol yang berada pada lapisan TCP atau IP dan dapat mendukung komunikasi yang tidak andal atau unreliable. Tidak andal yang dimaksud di sini adalah tanpa koneksi. Jadi protokol UDP memiliki kemampuan untuk menghubungkan komputer bahkan tanpa adanya koneksi TCP ataupun IP sekalipun. Selanjutnya yang keempat ada RTP ataupun Real Time Protocol. RTP atau Real Time Protocol ini adalah salah satu protokol jaringan yang menyediakan fungsi untuk mengantarkan data secara real time. Sepertinya misalnya data audio, video, dan lain-lain. Di sini data dapat dikirim melalui layanan jaringan multicast atau layanan unicast. Yang kelima ada FTP atau File Transfer Protocol. Protokol jenis ini biasanya digunakan untuk melakukan unggah maupun unduh file. Keamanannya sendiri didasarkan pada username dan password yang dibuat komputer. Namun terkadang tidak sedikit juga diperbolehkan login. Yang keenam ada HTTP, Hypertext Transfer Protocol. HTTP ini merupakan protokol yang sudah tidak asing lagi dan umumnya kerap digunakan untuk melakukan transfer halaman web. Namun sebelum adanya teknologi HTTP ini, para webmaster tempo lalu rupanya menggunakan protokol Gopher. Tapi sayangnya, protokol Gopher hanya mendukung teks saja, sehingga dinilai tidak efektif untuk melakukan transfer dan download halaman website. Yang ketujuh ada DHCP, ataupun Dynamic Host Configuration Protocol. Protokol ini berfungsi untuk memberikan alamat internet protokol atau IP secara otomatis apabila komputer tersambung dengan kabel connection yang berasal dari ISP. Selanjutnya yang ke-8 ada DNS, Domain Name System. DNS ini merupakan protokol jaringan dan biasa digunakan pada aplikasi yang terhubung ke jaringan internet. Misalnya, seperti perangkat internet, email, dan aplikasi lainnya. DNS ini juga dapat membantu hostname dari sebuah komputer ke IP address. Yang kesembilan ada ICMP atau Internet Control Message Protocol. Protokol ini memang memiliki fungsi yang sedikit berbeda dari TCP ataupun UDP dari segi penggunaannya. Sebab protokol ini tidak dapat digunakan secara langsung oleh aplikasi jaringan milik pengguna. Umumnya, ICMP kerap digunakan oleh sistem operasi komputer untuk memberikan pemberitahuan bahwa komputer yang dituju tidak bisa dijangkau. Yang ke-10 ada IMAP ataupun Internet Message Access Protocol. IMAP merupakan protokol standar yang digunakan untuk mengakses atau mengambil email dari server. IMAP memungkinkan pengguna untuk memilih pesan email yang akan diambil, mencari pesan email tertentu, bahkan menghapus pesan email yang ada. Kemampuan yang dimiliki IMAP lebih baik ketimbang POP ataupun Post Office Protocol, yang mengizinkan penggunanya mengambil dan mengunduh semua pesan yang ada tanpa terkecuali. Selanjutnya yang ke-11 ada HTTPS. Sebenarnya, HTTPS merupakan protokol yang sama dengan HTTP, hanya saja berbeda pada tingkat keamanannya. Pasalnya, HTTPS lebih aman ketimbang HTTP. Protokol komunikasi ini adalah bagian dari WWW atau World Wide Web dan ditemukan oleh Netscape Communication Corporation yang menyediakan autentikasi dan komunikasi tersandi untuk penggunaan dalam komersi elektris. Dalam pembentukannya, HTTPS menggunakan berbagai macam teknologi komunikasi seperti Plain Text dan SSL atau Security Socket Layer. Kedua teknologi tersebut memberikan perlindungan yang memadai dari serangan eavesdroppers dan man-in-the-middle attack. Dan yang selanjutnya ke-12 ada SSH atau Secure Shell. SSH ini adalah protokol jaringan yang memungkinkan penggunanya melakukan pertukaran data secara aman antara dua komputer atau lebih. SSH umumnya secara fungsi digunakan untuk mengendalikan informasi dari jarak jauh seperti menerima dan mengirim file. Penggunaan protokol ini juga harus menggunakan tunnel yang terenkripsi.
Adapun kelebihan SSH ini dibandingkan dengan protokol Telnet, FTP, dan RSSH adalah karena SSH sendiri memiliki sistem autentikasi, otorisasi, dan enkripsinya sendiri. SSH juga dipercaya membuat keamanan komunikasi menjadi lebih terjamin. Yang ke-17 ada SSL atau Secure Socket Layer. SSL merupakan salah satu protokol yang paling banyak digunakan terlebih untuk meningkatkan keamanan website. Dan protokol ini juga kadang-kadang memiliki kemampuan enkripsi tingkat tinggi. Tidak hanya mampu mengamankan website saja, tapi SSL juga rupanya serta dapat memberikan pengamanan lebih untuk memerlukan enkripsi jaringan end-to-end. Selanjutnya ada istilah penting di protokol jaringan. Istilah tersebut terdiri dari pertama ada sintaks, merupakan format data atau struktur data yang sudah diubah bentuknya menjadi kode. Sebagai contoh, sebuah protokol sederhana akan memiliki urutan pada 8 bit pertama adalah alamat pengirim, 8 bit kedua adalah alamat penerima, dan bit stream sisanya merupakan informasi sendiri. Yang kedua ada semantik, digunakan untuk mengetahui maksud dari informasi yang dikirim dan mengoreksi kesalahan yang terjadi dari informasi tadi. Semantik bisa diartikan sebagai setiap section bit. Yang ketiga ada timing, digunakan untuk mengetahui kecepatan transmisi data. Timing juga dapat digunakan untuk mengetahui karakteristik data harus dikirim dan seberapa cepat data tersebut dikirim. Jadi kesimpulannya di sini adalah hampir semua proses pertukaran informasi antar komputer melibatkan protokol. Hal inilah yang membuat protokol sebagai bagian yang penting untuk diketahui. Perkembangan bermacam-macamnya sistem informasi dan komunikasi saat ini tidak lepas dari peran perkembangan standar protokol. Protokol jaringan adalah aturan yang memudahkan untuk berinteraksi dengan sistem yang lain. Protokol membantu dalam proses pengiriman dan penerimaan data dalam proses komunikasi. Jika tidak ada standar protokol yang digunakan, maka proses pengiriman dan penerimaan suatu data akan sulit bahkan mustahil untuk dilakukan. Dikarenakan pada saat ini, berbagai sistem informasi tidak hanya dikembangkan oleh satu vendor saja. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.